Kudus ambil alih seluruh kehidupan kami. Penyertamu selalu sempurna, pengharapan kami akan Engkau. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kami lakukan saat ini, supaya kami bisa terus memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau belajar bersama-sama Bapa untuk mendengarkan semua firman-firman kebenaran-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu ya Bapa, supaya apa yang disampaikan saat ini bisa menjadi dupa yang harum, berkenan padamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau cukupkan kami, Kau mampukan kami, Kau topang, beri kekuatan yang baru supaya kami bisa bersandar menghadap Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudara. Ini baru pertama kali nih Stroh di MIC. Berarti mau kedua kali, ketiga And the Lord. Kita malam hari ini mau membahas tentang harapan yang tak tergoyahkan di masa yang tidak menentu. Jadi di Roma 15:13 yang berbunyi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, sehingga kamu melimpah dengan pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, jadi di sini kita semua merasakan pengharapan yang dalam Tuhan itu seperti apa, bahwa Tuhan sumber pengharapan kita saat ini yang bisa memenuhi kita dengan sukacita melimpah yang mungkin kita tidak rasakan dengan iman kita, tapi kita percaya apa yang Tuhan tuntun saat ini dalam segala kesusahan-kesusahan kita, mungkin Dia akan memberikan yang terbaik supaya kita bisa belajar untuk mengandalkan Dia. Dan kita juga bisa lihat dari Roma 15 ayat 13 ini bahwa sudut pandang dari ayat ini yang saya pelajari bahwa peran Allah dan dalam sumber pengharapan dan kuasa Roh Kudus akan memberikan banyak sukacita dan damai sejahtera kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan dari sisi Paulus juga sebagai gembala jemaatnya yang berdoa bagi jemaat-jemaatnya di Roma, menunjukkan perhatiannya terhadap kesejahteraan spiritual mereka. Jadi Paulus itu banyak memperhatikan jemaat-jemaat dia, yang dia tuh mau mereka semua tuh di-upgrade secara spiritual, secara iman mereka, supaya mereka bisa bertumbuh dalam Tuhan. Dan juga ini bisa memberikan motivasi bagi kita orang percaya untuk terus hidup dalam iman. Dalam harapan-harapan kita, sukacita kita, dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan demikian juga perspektif dari Roma 15:13 ini memang kaya dalam tentang iman, pengharapan dan kehidupan spiritual. Jadi kita ini mungkin saat ini merasakan badai kehidupan, kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, yang mungkin hari-hari yang tidak menentu, hari-hari esok yang kita, besok gimana ya kita hidup, gimana ya kita harus berjalan. Tapi ya gitu, Tuhan mungkin mau memberikan kita ujian supaya kita iman kita diasah, supaya kita terus kuat. Apa yang kita alami saat ini mungkin semuanya itu tidak menentu, tapi Tuhan tuh mau ngajarin kita untuk mengandalkan Dia, berharap sama Dia. Gimana untuk berharap sama Dia? Ya, kita harus mendekatkan diri kita dulu sama Tuhan, supaya kita tuh bisa melihat apa yang kita harapkan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan-harapan kita untuk punya masa depan yang lebih indah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu pasti merencanakan yang terbaik, bukan rencana-rencana kecelakaan, tapi penuh dengan damai sejahtera, rancangan-rancangan yang penuh dengan masa depan, penuh dengan pengharapan. Saya rasa itu banyak ayat itu menguatkan kita semua, walaupun saya sendiri juga ngerasain kok hidup saya begini, kok saya di proses Tuhan mungkin sakit gitu loh, mungkin udah nggak ada jalan keluar, hidup tuh hancur, kita putus asa. Tapi Tuhan tuh ajarin kita untuk kita tuh biar bisa upgrade, naik level secara rohani kita. Ya, Dia tuntun kita. Yang penting kita harus berdoa, berserah, selalu angkat tangan. Tuhan, tolong, aku tidak sanggup lagi. Aku mau Engkau turun tangan dalam setiap masalah-masalahku, apa yang aku alami. Apa tuh kadang-kadang kalau kita takut, khawatir, kita berdoa, kita berserah,
kita nangis, itu kita dikikis, diangkat semua itu beban-beban kita. Itu yang saya rasakan dulu waktu saya penuh dengan kesusahan dalam penderitaan. Tuhan ajarin kita tuh untuk sabar dalam penderitaan. Karena kalau kita nggak sabar, ya kita ngandalin kekuatan kita. Gue maunya begini, saya maunya begitu. Ya udah, Tuhan kan lama. Kita cari jalan lain, cari orang pintar mungkin, cari orang yang bisa nolong kita. Tapi kita lupa sumber pengharapan kita itu ya Tuhan itu sendiri, yang kita semua tahu. Jadi kita harus cari sumbernya dulu, bukan cari berkat-berkat itu. Berkat itu bonus kalau saya bilang. Kalau dari Tuhan, berkat kan banyak, bukan dari segi ekonomi aja, bukan dari uang, tapi diri kita diberkati untuk menjadi berkat, untuk menolong orang, jiwa-jiwa yang mungkin dalam kesusahan, ya, kita doakan, kita kasih kekuatan, dengan kita mendengarkan dia, dengan kita sharing, itu menguatkan satu sama lain. Jadi orang-orang yang putus harapan begitu mungkin mereka merasa saya ini berharga, saya ini dihargai, saya ini masih ada harapan. Jadi makanya kita jangan sering putus asa. Memang nggak gampang untuk menghilangkan kekhawatiran dalam kehidupan kita, tapi kita harus terus belajar. Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh melihat, Dia tuh mau menolong kita di saat kita susah. Tapi kita kadang-kadang suka nggak melihat tangan kanan Dia menolong kita, menopang kita setiap hari, setiap saat. Aku di sini loh, aku ini mau nolong kamu. Tapi kamu tuh gak pernah lihat aku, selalu berpaling. Kita tuh pasti selalu berpaling dari Tuhan. Ngerasa kita, kadang gue coba jalani sendiri dulu dah, mengandalkan kekuatan kita. Jadi gak berharap, ya udah apa yang kita jalan. Makanya kita banyak yang begitu-gitu doang, tidak bertumbuh, tidak berbuah, tidak menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Karena kita mikirin diri kita sendiri. Kalau saya lihat begitu, orang banyak yang gak mengerti gimana sih supaya kita ini bisa di-renewal, diperbarui terus, di-upgrade terus, supaya kita naik level secara rohani kita. Dan dia tuh, Tuhan tuh gak mungkin lah bakal ngeliat kita jatuh pun, dia bakal lihat kita sampai tergeletak, dia gak bakal biarin kita sampai jatuh, terkapar. Saya bilang firman itu nyata, firman itu benar. Saya yakin, saya sendiri pernah ngalamin di saat-saat saya terjerumus, di saat saya down, di saat saya putus harapan. Emang ya kita kalau putus harapan apa? Ya udah, bunuh diri, akhirin hidup, selesai, udah urusan kita, masalah kita. Tapi rencana itu, tapi cara kerja Tuhan memang bikin kita berubah itu variasi ya. Banyak yang diproses secara mungkin keluarga, mungkin keuangan, mungkin kesehatan juga. Tapi banyak itu lah macamnya. Tapi saya rasa banyak itu badai yang datang itu memang buang waktu kita ya setiap hari ya. Pusing tiap hari, mikirin apa yang harus kita lakukan. Aduh, gue lagi pusing nih, mungkin ada tagihan atau ada masalah keuangan. Jadi benar-benar itu menguras energi kita dengan badai yang diizinkan Tuhan itu. Tapi saya percaya Tuhan itu membawa redemption atau penggantian dari apa yang sudah hilang dari kita, bahkan jauh lebih dari yang apa yang kita bayangkan. Dia pasti selalu ada, dia berikan yang terbaik. Asal kita mau percaya, serahin semua masalah kita, harapan kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita harus jangan lari dari masalah kita. Badai itu kita hadapi. Saya percaya Tuhan tuh kasih kita kekuatan tidak melebihi dari batas kekuatan kita. Dalam apa yang kita hadapi saat ini, kita harus tetap setia dalam iman kita, dalam pengharapan kita. Seperti di Yohanes ayat 15 ayat 4. Boleh kalau dibuka kita baca sama-sama. 15 ayat 4. Baca betul, ya baca jadi. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Nah, jadi ayat ini kita semua udah tahu apa yang harus kita lakukan. Pentingnya hubungan kita yang erat dengan Tuhan Yesus kita sendiri. Seperti ranting kan tinggal pada pokok anggurnya dan tetap di dalam Yesus supaya kita dapat menghasilkan buah-buah spiritual dan hidup di dalam persekutuan dengannya sendiri. Jadi kita harus benar-benar melekat intim sama Tuhan setiap hari. Walaupun kita punya keintiman secara pribadi, masing-masing pribadi pasti kita punya keintiman sama Tuhan. Saya rasa kita semua sudah dewasa rohani, sudah ngerti cara-caranya untuk menghadapi diri kita sendiri, supaya kita bisa melihat Tuhan kita itu yang besar di mana untuk menolong kita, apa yang kita harapkan supaya kita tetap kuat, tetap setia, berjalan bersama Dia. Seperti Ishak gitu loh. Dia kan terus nabur, tapi dia tetap setia walaupun dia belum menuai. Nah, seperti Nabi Nuh juga, dia tetap bangun kapal itu, perahu itu, walaupun hujan belum datang. Nah, itu yang kita harus pelajari juga dari dua karakter itu. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya harapan kita tuh sama Tuhan, bukan sama diri kita sendiri. Jadi kita harus berserah diri, buka hati, biar kita dimampukan juga. Tuhan ini memang tidak mampu. Tuhan memang melihat hati yang hancur, dia pasti tolong kita. Dia tuh sayang sama kita semua, karena kita ini biji mata Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan. Jadi kita semua tuh harus belajar mengasihi satu sama lain. Orang susah, orang senang, udah kita harus melihat, oh ini orang memang susah, ya kan? Walaupun ada yang gemuk, ada yang kurus, ya kan? Ada yang mukanya aneh. Wah, bukan bisa. Tapi kan semua biji mata Tuhan, betul kan? Ya kan? Kita mengasihi Lu dia. jangan lihat mukanya aneh kecekin dong. Kualat lu. Tetap kita mengasihi Tuhan. Jangan bisik dong. Bisik dong. Yang provokator dong. Kompor nih. Jadi Tuhan tuh memang dalam doa-doa kita, dia tidak akan pernah menutup mata atau menutup telinga. Asal kita pun berseru-seru siang dan malam memohon pertolongan Dia. Tuhan, saya percaya, bukakan jalan. Setiap kita memang apa yang kita harapkan. Kenapa sih kita selalu dikasih masalah? Nggak selesai-selesai. Ada lagi. Biar Tuhan itu, kita tuh melihat Tuhan. Kita lihat Tuhannya. Biar kita tuh terus ngandelin Dia, berharap sama Tuhan, bukan berharap sama kita. Ya, kalau masalah kita udah selesai, udah tuh jalan. Ya kayak dulu, Masuk dalam peti udah. nggak ada masalah, hidup tenang. Nggak pernah cari Tuhan saya, ke gereja aja, pulang baca firman juga kagak, orang doa ngerti kagak, doa juga doa sendiri. Tapi Tuhan itu rubah kita semua. Dengan kita dikasih badai-badai masalah itu, tapi Dia juga kasih kita kekuatan. Ada satu tangan yang selalu menolong kita, tangan kanan Tuhan itu yang nopang kita bisa berdiri, kita nggak sampai jatuh terus, pasti kita bangun, masih bisa kuat, masih bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Saya percaya gitu loh. Gak ada masalah yang seberapa pelan kita berjalan, asalkan kita tidak berhenti, kita tetap kuat dalam badai. Jadi pelan-pelan, walaupun kita dilihat orang, oh kita ini nggak maju, kita ini nggak bisa, kita ini nggak mampu, ya udahlah, lu nggak ada harapan lah, lu nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Tapi jangan terintimidasi juga. Itulah dibuat Tuhan tuh mau buat kita tuh bersandar terus sama Dia. Jadi dalam segala tingkah laku kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pribadi kita masing-masing, apapun profesi kita, saya percaya loh, harapan-harapan yang dalam Tuhan itu memang gak akan kembali dengan sia-sia. Persekutuan kita dalam Tuhan itu juga tidak akan sia-sia. Kita percaya firman-firman itu memberikan kekuatan dalam apa yang kita jalani setiap hari. Jadi kita tuh terus tetap menaruh percaya kita sama Tuhan. Maka tuh semuanya itu akan dipenuhi, semuanya akan diberikan indah pada waktunya. Saya percaya semua itu dari semua segi-segi pengharapan kita harus
dimampukan semuanya. Jangan selalu mengeluh dalam diri kita, tapi dalam kita berserah terus. Berserah itu sama Tuhan. Memang kita lemah di hadapan manusia, di hadapan Tuhan juga. Tapi ya Tuhan bakal angkat kita pelan-pelan. Dia bisa rubah kita 180, kenapa dia tidak akan angkat kita, meninggikan kita pada waktunya. Asal kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Udah biasa-biasa aja, tetap tenang. Gak usah terlalu mikirin besok gimana, ya kan kesusahan sehari cukuplah sehari, dicukupkan semuanya. Nah, kita tuh berharap terus sama Tuhan, dikasih masalah yang lebih besar, berharapnya lebih besar lagi sama Tuhan supaya biar lebih kuat lagi. Nanti kalau udah lewat itu kita di-upgrade lagi, naik level lagi. Pasti kita semua ngalamin itu, naik levelnya bukan manusia. Tuhan masih proses kita. Tuhan pasti kasih kita yang terbaik. Apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan hari demi hari berjalan bersama pimpinan Roh Allah, yang Roh Kudus yang terus menjadi penolong kita, memimpin setiap langkah-langkah kita. Saya percaya kita semua setelah diperbaharui, kita makin mendewasakan diri secara roh kita. Roh kita harus dibangun setiap hari. Kita harus intim terus sama Tuhan dengan doa. Yang itulah sumber kekuatan paling penting, dan firman itu juga kita harus menghidupinya dan kita bisa mengenal suara-suara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Jadi kita tetap berdoa, kita tetap setia, kita terus menaruh pengharapan kita dengan iman kita. Iman kita tuh terus dibangun juga, nggak begitu-begitu aja. Ya, cobalah kita dalam komunitas kita seperti ini, kita harus dibangun. Bagus, jangan ninggalin, kan? Nanti misalnya ada ini, ada event apa, ya kan? Nggak datang. Komunitas itu penting. Teman-teman itu bisa saling bantu. Kalau lagi susah, ya kita harus saling mendoakan. Mendoakan itu penting. Karena berdoa itu mendoakan orang. Roh kita yang dibangun, pasti roh kita akan diangkat. Nggak tidur terus. Itu yang saya alami. Kalau secara roh kita sebanyak kita mendoakan orang, yang kita doakan orang itu pasti akan dibangun terus rohnya. Akhirnya kita doain dia, ya kita bisa berdiri, kita bisa kuat, kita nggak sakit ya ini. Ya kita memang nggak tahu siapa sih yang doain kita. Ya kita nolong orang, misalnya di jalan dia doain kita, bagus itu, banyak itu. Jadi kita harus ngerti. Memang doa itu sumber kekuatan. Jangan kita percaya dengan doa itu, itu doa itu bisa mengubah semua sesuatu yang tidak kita pikirkan, tidak kita rencanakan. Tapi Tuhan selalu memberikan harapan-harapan yang baik buat hidup kita sampai saat ini. Sudah saya rasa cukup. Saya malam ini Tuhan Yesus memberkati. Bapak, aku juga mau percaya Tuhan. Kau telah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua saat ini, malam hari ini, untuk teman-teman kami ya Bapa. Kau jamah mereka, berkati hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Kau tahu semua pergumulan-pergumulan mereka hadapi saat ini. Dengan hati yang hancur ya Bapa, mereka mau datang ke hadapan-Mu untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu. Ajar kami semua ya Bapa untuk mengerti semua kehendak-Mu, rencana-rencana-Mu, rancangan-rancangan-Mu yang indah untuk hidup kami saat ini. Mampukan kami ya Bapa dalam menghadapi segala soal pergumulan permasalahan besar kecil yang kami hadapi saat ini. Kalau Tuhan yang akan terus menopang kami ya Bapa, mampukan kami juga untuk bisa melihat jalan-jalan terang kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa melepaskan semua pengampunan untuk orang-orang di sekitar kami yang menyakiti hati kami secara sengaja maupun tidak sengaja. Ajar kami ya Bapa untuk mengasihi sesama-Mu, dan kami juga bisa mengerti jalan-jalan-Mu juga. Kami percaya Tuhan, tuntun setiap langkah-langkah kami dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Mampukan kami juga untuk bisa melihat dan terus berjalan bersama pimpinan Allah, dan kami tidak takut khawatir dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa atas semua penyertaan, pertolongan, perlindungan-Mu selama kami hidup sampai detik saat ini.
juga urapan-urapan-Mu, lawatan-lawatan kasih hikmat-Mu terus turun atas hidup kami, dan kami bisa terus Tuhan mengandalkan kekuatan daripada-Mu, berharap kepada-Mu saja. Kalau sumber perlindungan, sumber pertolongan, sumber kekuatan atas semua kehidupan kami, di dalam kelemahan-kelemahan kami, kuasa-Mu juga terus disempurnakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami percaya serahkan kuasa kasih sukacita dan sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan persekutuan Roh Kudus dan kuasa menyertai hidup kami mulai saat ini sampai maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ada doa berkat, udah pada pulang. Makan dulu. Tunggu ya, ketua belum nyampe ya. Tapi saya mau nambahin